Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar kembali. Dan untuk semester ganjil atau tahun pelajaran 2020-2021, Bapak mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10 MM, kelas 10 OTKP 1 dan kelas 10 OTKP 2. Selanjutnya untuk bab yang pertama ya, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang diambil dari kata daulah bahasa Arab, sovereignty bahasa Inggris, sovranità bahasa Italia, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Juga kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Itu pengertian kedaulatan. Macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. 2, kedaulatan raja. 3, kedaulatan negara. 4, kedaulatan hukum. 5, kedaulatan rakyat. Untuk yang pertama, kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, termasuk kedaulatan. Konsekuensinya kedaulatan diberikan oleh Tuhan. Kekuasaan atau kedaulatan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara. Oleh karena itu, kedaulatan itu bersifat mutlak dan suci. Dalam konteks itu, raja adalah wakil Tuhan di dunia sebagai wakil Tuhan. Raja atau pemerintahan harus mempergunakan kedaulatan yang diperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya Raja Mesir kuno dan kaisar-kaisar Tiongkok zaman dulu. Pandangan ini dianut pula oleh para raja zaman Hindu-Buddha ya, berarti Raja Jawa ya, yang menganggap diri mereka sebagai penjelma Dewa Wisnu. Terus yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan itu terletak di tangan raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Teori ini mendorong terjadinya penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh raja. Itu teori kedaulatan raja ya. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan oleh negara dan diabadikan untuk kepentingan negara. Nah, itu teori kedaulatan negara. Terus yang keempat itu teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis atau tidak tertulis ya, yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Terus yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan dari rakyat, bukan dari Tuhan atau raja. Raja atau penguasa hanya pelaksana apa yang telah ditentukan rakyat, karena kekuasaannya berasal dari rakyat. Raja atau penguasa harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan tindak tanduknya kepada rakyat. Nah, itu teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Selanjutnya, sifat hakikat negara ya.
ada sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua. Yang pertama sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara sah agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Dalam masyarakat yang homogen dan yang memiliki konsensus nasional yang kuat, sifat memaksa ini tidak terlalu menonjol. Terus yang kedua itu sifat monopoli. Sifat monopoli artinya negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama. Dengan sifat monopoli ini negara dapat mengatakan, misalnya ya, suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan dilarang disebarluaskan ya, karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Itu sifat monopoli. Yang ketiga sifat mencakup semua. Nah, sifat mencakup semua maksudnya semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan untuk membayar pajak, itu kan berlaku untuk semua orang, nah, tanpa terkecuali. Itu sifat mencakup semua. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas dan kurang paham boleh ditanyakan ya. Dan untuk tugasnya yaitu merangkum apa yang tadi Bapak jelaskan, lalu kirim ke via WA Bapak ya. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.